dua nih topinya. Kita tidak usah pakai topi. Ya. Oke, siap belajar? Siap, Bu. Oke, kita mulai belajar. Silakan dulu. Mulai pembelajaran kita buka dulu dengan doa. Boleh dipimpin dari si kelas 4 yang maju ke depan. Langsung doa saja ya. Berdasarkan puisi tentang keindahan alam atau kekayaan negeri kita Indonesia. Nah, kelas 5 belajar tentang mengenal lingkungan sekitar dan gotong royong. Iya, mengenal lingkungan sekitarku dan gotong royong. Tujuan kita mempelajari ini untuk kita dapat mengenal lingkungan kita itu lingkungan apa yang sebenarnya lingkungan kita ini. Gotong royong. Bagaimana cara kita bergotong royong? Lalu apa manfaat dari gotong royong tersebut? Ya kelas 5? Ya, Bu. Oke. Ibu ke kelas 4 dulu ya. Kelas 5 silakan dibaca dulu halaman 87 bukunya. Ke kelas 4 dulu ya. Kelas 4 kita baca dulu yang ada di bukunya halaman 93. Sungguh kaya negeriku. Dibaca dulu selama waktu 10 menit. Untuk kelas 5, di situ ada dikatakan kelas 4 tetap lanjut membaca ya. Kelas 5 wilayah. Wilayah itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama wilayah pegunungan, wilayah persawahan, wilayah pantai, wilayah perkotaan, wilayah pedesaan. Iya, semua wilayah itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu wilayah pegunungan, ada ciri-cirinya. Yang kedua ada wilayah persawahan dan yang kelima. Nah, untuk itu kita bentuk dulu kelompok untuk kelas 5. Dibentuk dulu kelompok kelas 5 menjadi 2 kelompok. Berapa kita? 10 dibagi 2 berarti 5. Jadi nanti satu kelompok 5 orang. Boleh. Oke, kelas 5 tugas kelompoknya adalah ambillah selembar kertas atau 2 lembar kertas per kelompok saja. Per kelompok tuliskanlah ciri-ciri masing-masing dari wilayah tersebut. Ciri-ciri misalnya 1 wilayah pegunungan. Ciri-cirinya begini. Terus apa perekonomian di pegunungan itu? Bisa? Oke. Ayo dituliskan namanya, nama anggota kelompoknya dan ciri-ciri dari setiap wilayah. Boleh? Boleh. Oke, dikerjakan ya. Oke, kelas 4. Nah, di situ topik kita adalah tentang sungguh kaya negeriku. Nah, keindahan negeri ini bisa dicantumkan di dalam puisi. Siapa yang tahu apa itu puisi? Keindahan negeri bisa dicantumkan di dalam menuliskan puisi. Nah, hari ini kita belajar tentang puisi. Apa itu unsur puisi? Apa itu
kelompok geng begini bisa. Nama kelompok sepak bola ini misalnya. Geng mawar, geng apa terserah. Bikinlah nama yang menarik dulu ya. Kelompoknya ini juga bikin nama geng kalian, geng cewek-cewek misalnya kelompoknya. Ayo. Nama kelompok kalian apa? Kelompok mawar kah, kelompok bulan kah, matahari kah, matahari ayam kah, terserah. Apa? Ini semua bekerja semua. Oke, jadi kelas 5? Kelas 4 tetap mengerjakannya. Kelas 5 yang sudah siap boleh kelompok siapa juga? Kelompok apa? Ayo masukin Pak. Semua. Bacakan dulu hasil dan seterusnya. Kelas 4 tetap melanjutkan pekerjaannya ya. Nama kelompok A, nama kelompok Miska Indayati Bendopa, Desa Kristiani Lauli, Exodika Hutapea, Exodika Raya, Dumarina Hutapea. 1. Wilayah pegunungan memiliki ketinggian 800 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Kelas IPA SD tanggal 22 tanggal 22 bulan 5 2025. Tema pengukaian inklusi. Puisi. Nah, di dalam puisi itu terdapat rima dan apa tadi majas. Puisi bisa menggunakan majas metafora dan majas hiperbola. Nah, rima dalam puisi yang pertama itu adalah rima apa tadi? Rima apa tadi bukunya? Ayo. Rima sila. Yang kedua rima. Nah, yang ketiga rima. Pasang. Yang keempat rima. Oke, untuk itu ada lagi tugasnya, tapi tugasnya ini individu. Individu itu berarti dikerjakan perorangan, tidak kelompok ya, tidak bekerja sama. Sebentar.
Berikanlah kami kekuatan Tuhan agar bisa tetap mengingat pelajaran kami hari ini.